Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudaraku, orang yang sedang berpuasa diberikan oleh Allah banyak sekali kelebihan-kelebihan dan keistimewaan. Di antara keistimewaan orang yang berpuasa, saudaraku, bahwasanya doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ayat doa di tengah-tengah ayat puasa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepada-Aku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Saudaraku, kita telah menyahut panggilan Allah untuk berpuasa. Kita pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan orang-orang seperti ini. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Yang pertama, orang yang sedang berpuasa hingga ia berbuka. Dan dalam riwayat Tirmizi dengan lafaz orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Akan tetapi riwayat tersebut tidak bertabrakan satu sama lainnya. Karena sesungguhnya orang-orang yang berpuasa diistimewakan oleh Allah dengan dikabulkannya doa-doa mereka. Maka itu menunjukkan, saudaraku seiman, ketika kita sedang berpuasa, hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang senantiasa kita lantunkan saat kita berpuasa, itu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya, saudaraku seiman, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kebaikan dunia dan akhirat. Karena orang-orang yang hanya meminta dunia adalah orang-orang yang dicela oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 200, "Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia ada yang berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun." Quran surah Al-Baqarah ayat 200. Kata Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, adalah orang-orang Arab Badui dahulu apabila mereka wukuf, mereka hanya berdoa tentang dunia saja dan tidak minta akhirat sama sekali. Maka Allah mencela mereka. Lalu datanglah orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar." Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Oleh karena itu, doa yang paling banyak dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai salat subuh, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Maka saudaraku, orang yang di hatinya dunia yang paling besar, pastilah isi doanya pun lebih banyak meminta dunia dibandingkan meminta akhirat. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah berfirman dalam surat Al-A'la, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Quran surah Al-A'la ayat 17. Maka hendaklah kita memperbanyak berdoa di saat kita berpuasa, meminta kebaikan dunia, meminta kebaikan akhirat, dan yang paling utama adalah doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobalah kita baca doa-doa Rasulullah. Kita akan mendapatkan doa-doa Rasulullah adalah doa-doa yang terbaik, meminta sesuatu yang sangat baik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Maka sungguh tercela orang yang lebih mendahulukan doa dirinya dibandingkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini adalah keistimewaan pertama yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, yaitu doanya didengar oleh Allah, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan pahala tanpa batas. Amalan soleh diberikan oleh Allah pahala 10 sampai 700 kali lipat, sedangkan puasa Allah berikan pahala lebih daripada itu. Allah taala berfirman, setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa, maka sesungguhnya ia adalah untukku dan aku yang langsung memberikan balasan kepadanya. Muttafaqun alaih. Subhanallah, itu menunjukkan betapa besar pahala orang yang berpuasa karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengkhususkan puasa untuk dirinya tanpa amalan yang lainnya. Kata para ulama, maksudnya karena keikhlasan ketika sedang berpuasa lebih besar dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Seseorang menahan dirinya dari lapar, dari kehausan, ternyata ia lakukan itu pastinya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan pujian manusia sama sekali. Subhanallah, saudaraku sekalian, ini keutamaan dan keistimewaan yang besar. Apalagi orang yang sedang berpuasa terkumpul padanya 3 macam kesabaran. Yang pertama, sabar untuk menaati Allah. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar menghadapi musibah berupa lapar, haus, dan dahaga. 3 macam kesabaran ini ada pada puasa. Sementara pahala orang yang bersabar diberikan oleh Allah pahalanya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Berarti 2 pahala tanpa batas bertemu. Yang pertama pahala puasa tanpa batas, yang kedua pahala kesabaran tanpa batas. Subhanallah, betapa istimewanya puasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah kamu berpuasa, sesungguhnya ia amalannya tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, keistimewaan orang yang berpuasa adalah bau mulut lebih wangi dari minyak kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa kelak pada hari kiamat lebih wangi daripada minyak kasturi yang paling wangi. Rasulullah SAW bersabda, bau mulutnya orang yang berpuasa kelak di hari kiamat lebih wangi daripada minyak kasturi yang paling wangi. Subhanallah. Ternyata dahaga dan laparnya kita diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Sampai-sampai bau mulut ketika kita berpuasa Allah ubah pada hari kiamat dengan sesuatu yang sangat wangi sekali. Kemudian di antara keistimewaan orang yang berpuasa yang keempat, Allah khususkan sebuah pintu di surga, di mana pintu itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Ia disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Adapun orang-orang yang tidak demikian, maka ia tidak akan memasuki pintu tersebut. Kemudian yang kelima, di antara keistimewaan orang yang berpuasa, saudaraku sekalian, Allah berikan kepada orang yang berpuasa 2 kegembiraan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa diberikan oleh Allah 2 kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika berbuka puasa. Yang kedua, gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala saat ia meninggal dunia. Subhanallah, betapa istimewanya ibadah yang sedang kita lakukan ini. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk berpuasa. Bersyukurlah kepada Allah dengan cara menggunakan puasa ini sebaik-baiknya, dengan cara kita menyibukkan diri dengan amalan soleh berupa membaca Al-Quran, dengan sholat, demikian pula zikir dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Hati-hatilah jangan sampai puasa kita ini kita kurangi pahalanya oleh hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau kita hilangkan pahalanya dengan maksiat yang kita lakukan. Karena sesungguhnya maksiat saat puasa bisa menghilangkan pahala puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan puasanya sama sekali. Hadis riwayat Bukhari. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.